Maafkan sikap orang tuaku. Mas Agung mendekatiku yang sedang menyaksikan reality show di televisi. Aku mendongak dan tak menanggapinya. Ya, hanya memandangnya saja. Tapi tak pernah berniat untuk menjawabnya. Aku lelah dengan sikapnya selama ini. Sebaik apapun dia terhadapku, tetap saja ada sebagian dari diriku yang tak terima dengan apa yang ia lakukan padaku. Aku bukan orang bodoh yang akan luluh dengan cinta laki-laki brengsek seperti dirinya. Meski hatiku mencintainya. Meski hatiku berdebar setiap kali berada di sampingnya. Tetapi fakta tentang perselingkuhannya selalu terngiang-ngiang di pikiranku. Mengapa kau tak menceraikanku saja? Todongku yang berhasil membuat alisnya berkerut tak suka. Jangan mulai lagi, Ra. Aku benar-benar tidak mau memulai pertengkaran lagi denganmu. Akhiri kesalahpahaman ini. Aku mohon. Ia meraih tanganku. Tetapi segera ku tepis. Aku benar-benar jijik jika harus mendengarkan lagi setiap perkataannya yang penuh dengan bualan. Bulsyit. Hatiku sepertinya sudah beku. Dingin seperti kutub utara. Tak ada lagi rasa iba atau maaf yang bisa kuberikan untuk orang yang selama ini menyakitiku. Entah itu untuk ibu mertua atau untuk suamiku sendiri. Hati ini sudah kebal dan tak lagi ada rasa belas kasih pada keluarga tersebut. Menantu manapun akan bersikap sepertiku jika mendapat perlakuan kasar dan semena-mena dari mertua dan ipar, kecuali mereka yang sabar. Apalah dayaku, yang kini memiliki tingkat kesabaran setipis tisu. Mas Agung berniat meninggalkanku sendiri di ruang tamu. Mas, kenapa harus aku? Tanyaku tak bisa terus-menerus berlarut-larut dalam pertanyaan yang itu-itu saja. Pertanyaan itu terus membuat otakku berputar dan penasaran. Adakah alasan di balik semuanya? Adakah dendam yang sengaja ia sembunyikan padaku? Lelaki jangkung dengan potongan rambut Tupperware yang sialnya membuatku sedikit terpesona menatapku tajam. Kenapa kau bertanya seperti itu? Apa maksudnya? Suara dinginnya membuatku sedikit gentar. Aku menelan saliva, berusaha menetralisir kegugupan yang ada. Pantas saja banyak wanita yang mengejarnya sebab Mas Agung ternyata setampan itu. Ya. Aku selalu saja mengakui fakta yang satu ini. Maksudku, suaraku tercekat di tenggorokan. Ada ketakutan untuk melanjutkannya. Namun jika aku terus diam, Mas Agung akan terus-menerus memperlakukanku secara tak adil. Maksudku, mengapa Mas memilihku menjadi istri? Padahal, Mas bisa menolak saat ayah menjodohkan kita. Tak ada jawaban. Ia hanya terdiam dan menatapku tajam. Seketika rasanya ingin menciut dan mengecil saja agar aku bisa bersembunyi di pojokan. Karena tak ingin merasa kalah, ku tatap wajahnya yang mampu membuat jantungku berdegup dengan sangat kencang. Inginku merutuki jantung dan hatiku yang sangat murahan. Hanya karena menatap laki-laki tampan, jantung ini sepertinya ingin melompat saja. Segera kualihkan pandangan, sehingga memutuskan kontak mata kami berdua. Aku menghela napas dengan cepat dan mengerjapkan mata berkali-kali saking gugupnya. Tidak, ini salah. Hubungan ini salah dan seharusnya aku tak ada di sini. Kau ingin jawaban dari pertanyaanmu itu? Aku segera mengangguk setelah menatap wajahnya yang kini berubah menjadi sendu. Karena aku ingin menikahimu. Tak ada alasan lain. Setelah mengatakan kalimat yang sukses membuatku terperangah, ia segera meninggalkanku dan masuk ke kamarnya. Aku membuka mulut tak percaya. Jawabannya benar-benar ambigu dan membuatku semakin pusing. Bukan jawaban pasti yang kudapatkan, melainkan sesuatu hal yang semakin membuatku bingung. Mengapa dia memilihku? Mengapa dirinya tak memilih Lydia saja yang jelas-jelas adalah kekasihnya? Semakin aku memikirkan semuanya, semakin berbelit-belit juga pertanyaan yang berputar di kepalaku. Aku membelalakkan mata saat memikirkan sesuatu yang sejenak terlintas di otakku. Apa dia menyukaiku? Aku bergidik. Oh, tidak mungkin. Itu jelas mustahil. Impossible. Aku dan Nina kembali bertemu. Sengaja kuajak Nina untuk menemani. Sebab Rio juga akan datang. Semalam lelaki itu mengirimkan pesan singkat di aplikasi chat pribadi. Mengatakan bahwa ia ingin membicarakan tentang naskah yang kukirimkan padanya. Sejak beberapa hari terakhir ini, aku memang gencar bertanya. Ia pun meminta naskah yang selesai kutulis untuk membantu merevisi sebelum diajukan ke platform. Kau harus lebih banyak belajar tentang Puebi. Meski masih ambyar, tetapi jalan ceritanya sudah bagus. Namun, kerapian tulisanlah yang pertama dipertimbangkan.
Ia lalu mengetik sesuatu di laptopnya. Dan tak lama kemudian ponselku bergetar. Aku mengirimkan dokumen tentang Puebi. Baca dan pelajari. Perintahnya membuatku segera membuka file yang ia maksud melalui ponsel. Masih banyak yang tak ku mengerti. Sehingga tak henti-hentinya aku bertanya dan meminta penjelasan darinya. Nina yang sangat suka membaca novel juga ikut memfokuskan mata dan telinganya. Siapa tahu, dengan ikut belajar denganku, ia akan tertarik menulis. Nah, satu lagi yang kurang dari naskahmu. Ia berhenti berbicara sejenak, memperbaiki posisi duduknya. Suara karakter, aku mendongak dan tercengang. Hah, tanyaku tak mengerti. Sebenarnya aku tak mendengar dengan jelas, sebab fokus dengan bacaan tentang Puebi yang nahasnya sangat panjang. Suara karakter Nara, aku tercenung sejenak. Ia menyebut namaku dengan sangat lembut. Ada yang berbeda, jantungku berdebar saat itu juga. Aku berdeham, mencoba menetralisir rasa gugup. Oh tidak, ini salah Anara, ucapku dalam hati. Suara karakternya di setiap tokoh tuh sama aja. Nggak ada yang membedakan antara suara si laki-laki dan si wanita. Kabarnya tanpa menoleh padaku. Ia hanya memfokuskan pandangan ke laptop yang berlogo apel dengan bekas gigitan. Entah siapa yang menggigit apel itu. Aku hanya mengangguk menyadari kesalahan yang ada pada naskahku. Padahal, naskah ini diikut sertakan dalam sebuah event. Sudah pasti tidak ada celah untukku mendapat kemenangan. Aku menatap Nina dengan pandangan lesu. Seolah tahu dengan kondisiku. Ia mengusap punggung tanganku. Kau pasti bisa. Jangan putus asa. Ucapnya berbisik. Nyaris tak bersuara. Agar tak mengganggu Rio yang tengah fokus mencari kesalahan dalam naskahku. Nina adalah sahabatku sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Aku masih ingat saat itu. Saat di mana ia mengintip dari celah pintu dengan wajah ketakutan. Ayahnya berusaha menenangkan dan menemaninya masuk ke dalam kelas. Nina kecil dulunya sangat menggemaskan di mataku. Rambut sebahunya sangat mirip tokoh kartun yang sering membuatku gregetan. Gadis itu sangat senang menggunakan jepitan rambut warna-warni dan tas bergambar strawberry berwarna pink. Persahabatan kami sangatlah luar biasa. Nina selalu ada buatku, begitupun dengan diriku. Akan tetapi itu dulu, sebelum aku menikah. Sebab setelah menikah, duniaku sepertinya tak bebas. Meski kami sahabat, aku terkadang iri dengannya. Nina gadis yang penyabar dan bertutur kata lembut. Sangat berbeda denganku yang kadang tak bisa mengatur suara. Introvert bukan berarti selalu diam. Terkadang kami juga bisa tertawa paling keras saat berada di lingkup yang sudah tak asing. Namun garis bawahi, kaum kami hanya memperlihatkan sifat asli kepada mereka yang sudah sangat akrab. Sebab, jika baru kenal, kami juga akan terlihat sangat pemalu dan pendiam. Tak suka keramaian dan selalu menjadi orang pertama yang mengacungkan jari, meminta izin untuk segera pulang ke rumah. Orang yang memiliki kepribadian introvert juga butuh teman. Meski kesendirian menjadi obat penenang, tetapi teman untuk berbagi cerita juga sangat dibutuhkan. Walaupun kebanyakan orang introvert lebih memilih menjadi tempat berkeluh kesah dibanding bercerita ke orang lain. Aku mengalami hal itu, hingga kini. Teman-teman sekolah dan kuliahku kerap mengirimkan pesan di WhatsApp dan bercerita tentang masalah mereka. Baik itu hubungan terhadap suami, teman, keluarga sendiri, ataupun mertua. Ternyata bukan cuma aku yang mendapat mertua cerewet. Masih banyak menantu yang lebih menderita dibanding diriku. Nara, jerit Nina tertahan sambil menepuk-nepuk pahaku. Aku menoleh menatapnya. Lamunanku buyar. Padahal aku ingin membicarakan tentang mertua teman-temanku yang lain. Rio yang juga sedang membaca sepertinya tak mendengarkan kami. Nina mengetikkan sesuatu di ponselnya, lalu menyimpan benda itu di pangkuanku. Aku membaca tulisan singkatnya. Dengan berhati-hati aku menoleh seperti adegan slow motion ke arah jam 3 sesuai dengan apa yang ditulis Nina. Aku menghirup napas dalam-dalam, lalu menghembuskan dengan kasar. Mengapa hidupku selalu sial? Mengapa dunia ini terlalu sempit? Bisa-bisanya Mas Agung juga ada di sana, bersama beberapa pria dan sekretarisnya, si gadis Bahenol. Apakah ini seperti cerita-cerita novel yang ia baca? Suami yang selingkuh dengan sekretaris sendiri. Aish, kepalaku terasa ingin pecah. Bukan karena cemburu, tetapi karena aku malas untuk melihatnya.
Moodku seketika hancur berkeping-keping. Padahal hari ini aku harus bahagia. Kapan lagi menikmati waktu berjalan-jalan dan keluar dari rumah? Bab 15 dan 16 dihapus aja ya. Kedua bab itu tak penting menurutku. Event yang kau ikuti diadakan oleh penerbit. Otomatis mereka akan menerbitkan buku pemenang bukan? Aku mengangguk. Ingat, tulisan di platform dan buku cetak itu sangat berbeda. Di platform, semakin panjang ceritamu semakin banyak bonus yang kau dapat. Namun, tidak untuk buku yang akan dicetak. Aku menghempaskan punggung di sandaran kursi. Ternyata menulis tak semudah yang kupikirkan. Cicitku pelan.